825539254 akan mensimulasikan pembelajaran terpadu di kelas 6 SD dengan tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku. Hai anak-anak, assalamualaikum. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan tema 1, selamatkan makhluk hidup, dan subtema 2, hewan sahabatku. Nah, anak-anak, apakah kalian penyayang hewan? Lalu, apa saja manfaat hewan untuk kita? Nah, sekarang kalian perhatikan ke depan. Ibu punya satu gambar. Ini adalah gambar, iya betul, ini adalah gambar ikan. Nah, sekarang ibu mau tanya, apa yang kalian ketahui tentang ikan? Wah, hebat! Ikan adalah hewan yang hidup di air, bernapas dengan insang, berenang memakai sirip. Dan ikan adalah makanan yang mengandung protein sangat tinggi. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki berbagai jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Beberapa hewan yang ada di Asia Tenggara diantaranya gajah putih. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti di Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus gajah putih. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna salah satu ikan yang banyak dicari di negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Nah, tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kalian? Burung tabur dahar hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Yang kedua, merak hijau. Merak hijau memiliki keindahan yang tiada tara. Ekornya yang panjang memiliki kesempurnaan tampilannya. Ada hal yang unik yang dilakukan sang jantan ketika musim berdiam. Dia akan memamerkan bulu ekornya yang panjang di depan merak betina untuk menarik perhatiannya. Di Myanmar, burung merak menjadi lambang monarki di Burma pada awal abad ke-19. Di Malaysia, merak hijau sering dijadikan sebagai lambang perayaan Hari Dipapali, yaitu perayaan keagamaan menangnya kebaikan atas kejahatan. Yang dalam pertunjukannya menunjukkan motif burung merak. Tarian ini menceritakan tentang pesona merak yang tidak hanya terlihat cantik warnanya tetapi juga anggun gerakannya. Nah, sekarang mari kita catat berbagai jenis hewan yang ada di wilayah Asia Tenggara. Myanmar ada harimau, gajah, dan merak hijau. Di Kamboja ada lembu hutan, lumba-lumba, banteng, macan dahan, beruang madu,
gajah, dan burung ibis. Di negara Laos ada gajah, lumba-lumba, harimau, dan bangusarus. Sementara di Vietnam ada saola, kerbau air, rangkong papan, dan monyet hidung pesek. Nah, sekarang silakan kalian bagi kelompok menjadi 4 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Coba sekarang kalian lihat di sini ada beberapa gambar hewan. Nah, tugas kalian silakan kelompokkan hewan menjadi 3 kelompok dengan cara perkembangbiakannya masing-masing. Tahukah kalian bagaimana cara hewan berkembang biak? Ya, hewan berkembang biak dengan 3 cara. Yang pertama dengan ovipar, yaitu bertelur. Yang kedua dengan pipipar, yaitu melahirkan. Dan yang ketiga yaitu opopipipar, yaitu bisa bertelur dan beranak. Nah, sekarang Ibu mau membagi kalian menjadi 4 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, sekarang kalian lihat di sini sudah terdapat beberapa gambar hewan. Tugas kalian sekarang silakan kelompokkan masing-masing hewan dengan cara perkembangbiakannya masing-masing. Ya, silakan kalian kerjakan. Nah, sekarang silakan satu kelompok di antara kalian maju ke depan untuk mempresentasikan jawabannya. Nah, Ibu kira kalian sudah paham ya dengan materi yang sudah Ibu sampaikan, bahwa hewan itu berkembang biak dengan 3 cara. Yang pertama dengan ovipar, bertelur. Yang kedua dengan pipipar, melahirkan. Dan yang ketiga opopipipar, yaitu bertelur dan melahirkan. Nah, hewan yang cara perkembangbiakannya dengan cara ovipar atau bisa disebut dengan bertelur, diantaranya 1 ayam, yang kedua bebek, yang ketiga merak, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, hewan yang cara perkembangbiakannya dengan cara pipipar, diantaranya sapi, kerbau, kambing, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir dengan cara opopipipar, yaitu bisa dengan cara melahirkan dan bisa dengan cara bertelur. Di antaranya yaitu ular, ikan pari, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan ada yang diekspor. Mari kita belajar banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Ya, anak-anak, silakan kalian simak video berikut ini. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Anak-anak, pada gambar ini, titik-titik putih merupakan jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Anak-anak, selanjutnya kita pelajari potensi ekonomi dari masing-masing negara anggota ASEAN. Pertama, Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei
menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Kedua, Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Ketiga, Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Keempat, Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Kelima, Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Keenam, Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Ketujuh, Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Kedelapan, Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Kesembilan, Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Kesepuluh, Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme
mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Demikianlah Sudah pelajaran. disimak videonya? Ya, untuk tugas di rumah, menulis rangkuman dua negara dengan ekonominya masing-masing, dibuat diagram pen. Mengerti anak-anak? Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah negara ASEAN itu adalah negara yang memiliki jenis hewan. Jenis hewan memiliki 3 cara perkembangbiakan, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ya, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Mari kita bersama-sama membacakan Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.